Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Paskalia Pradanti, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kompleks dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Elsa Miswadamayanti dengan NPM 2210306006 dan rekan saya ada Alia Nurul Hidayah dengan NPM 2220306081 dan Sarul Anggora dengan NPM 2240306104 dan Italiana Anastasia dengan NPM 2240306107. Nah, di sini dari kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan materi geometri bilangan kompleks dan modulus bilangan kompleks dan dilanjutkan dengan latihan soal terkait materi yang kita diskusikan. Nah, untuk materi yang pertama yaitu ada geometri bilangan kompleks, di mana bentuk geometris bilangan kompleks disajikan pada bidang kompleks seperti pada gambar di samping, di mana sumbu Y merupakan sumbu imajiner dan sumbu X merupakan sumbu real. Bilangan kompleks Z1 sama dengan X1 plus IY1 digambarkan sebagai sebuah titik X, Y. Nah, gambarnya bisa kita lihat di bagian kiri dari layar. Untuk selanjutnya, ada modulus bilangan kompleks. Nah, modulus atau nilai mutlak Z dari bilangan kompleks Z sama dengan X plus IY merupakan jarak Z ke titik asal yang didefinisikan sebagai nilai mutlak Z sama dengan nilai mutlak dari X plus Y sama dengan R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, untuk materi-materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya yaitu teorema 1, jika Z, Z1, Z2 merupakan bilangan kompleks, maka berlaku 10 teorema tersebut. Untuk pembuktian dari 10 teorema tersebut yaitu untuk teorema pertama akan dibuktikan bahwa modulus Z kuadrat sama dengan bagian real dari Z kuadrat ditambah bagian imajiner dari Z kuadrat. Kita misalkan Z sama dengan X ditambah IY, maka modulus Z kuadrat akan menghasilkan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat dikuadratkan, kemudian sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, kemudian sama dengan bagian real dari Z ditambah bagian imajiner dari Z. Jadi terbukti bahwa modulus Z kuadrat sama dengan bagian real dari Z kuadrat ditambah bagian imajiner dari Z kuadrat. Untuk teorema yang kedua yaitu akan dibuktikan bahwa modulus Z lebih besar dari sama dengan modulus bagian real dari Z lebih besar dari sama dengan bagian real dari Z. Kita misalkan Z sama dengan X ditambah IY, maka modulus Z sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih besar dari sama dengan akar dari X kuadrat. Maka akan menghasilkan modulus X sama dengan modulus bagian real dari Z lebih besar dari bagian real dari Z. Jadi terbukti bahwa modulus Z itu lebih besar dari sama dengan modulus bagian real dari Z dan lebih besar dari sama dengan bagian real dari Z. Untuk teorema yang ketiga yaitu akan dibuktikan bahwa modulus Z lebih besar dari sama dengan modulus bagian imajiner dari Z lebih besar dari sama dengan bagian imajiner dari Z. Kita misalkan Z sama dengan X ditambah Y, maka akan menghasilkan modulus Z sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih besar dari sama dengan akar dari Y kuadrat. Nah, akan menghasilkan modulus Y sama dengan modulus bagian imajiner dari Z lebih besar dari bagian imajiner dari Z. Jadi terbukti bahwa modulus Z lebih besar dari sama dengan modulus bagian imajiner dari Z lebih besar dari bagian imajiner dari Z. Untuk teorema yang keempat yaitu akan dibuktikan bahwa modulus Z lebih besar dari modulus konjugat dari Z. Kita misalkan Z sama dengan X ditambah IY dan konjugat dari Z sama dengan X min IY, maka menghasilkan modulus konjugat dari Z sama dengan akar dari X kuadrat ditambah min Y dikuadratkan sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat akan menghasilkan modulus Z. Jadi terbukti bahwa modulus Z lebih besar dari sama dengan modulus konjugat dari Z. Lalu pada teorema yang kelima akan dibuktikan bahwa mutlak Z kuadrat sama dengan Z dikali Z konjugat.
Misalkan Z sama dengan X plus IY dan Z konjugat sama dengan X min IY, maka mutlak Z kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X plus IY dikali X min IY sama dengan Z dikali Z konjugat. Jadi terbukti bahwa mutlak Z kuadrat sama dengan Z dikali Z konjugat. Lalu pada teorema yang keenam akan dibuktikan bahwa mutlak Z1 dikali Z2 sama dengan mutlak Z1 dikali mutlak Z2. Misalkan Z1 sama dengan X1 plus IY1 dan Z2 sama dengan X2 plus IY2. Maka mutlak Z1 Z2 sama dengan X1 plus IY1 dikali X2 plus IY2 sama dengan mutlak X1 dikali X2 min Y1 Y2 ditambah I X1 Y2 ditambah X2 Y1 sama dengan akar X1 X2 min Y1 Y2 kuadrat ditambah X1 Y2 ditambah X2 Y1 kuadrat dan seterusnya sehingga menghasilkan mutlak Z1 dikali mutlak Z2. Jadi terbukti bahwa mutlak Z1 Z2 sama dengan mutlak Z1 dikali mutlak Z2. Lalu pada teorema yang ketujuh akan dibuktikan bahwa mutlak Z1 per Z2 sama dengan mutlak Z1 per Z2. Misalkan Z1 sama dengan X1 plus IY1 dan Z2 sama dengan X2 plus IY2, maka mutlak Z1 per Z2 kuadrat sama dengan Z1 dikali 1 per Z2 kuadrat sama dengan Z1 dikali 1 per Z2 dikali Z1 konjugat dikali 1 per Z2 konjugat Z2 konjugat sama dengan Z1 per Z2 dikali Z1 per Z2 sama dengan Z1 dikali Z1 konjugat per Z2 dikali Z2 konjugat sama dengan Z1 mutlak Z1 kuadrat per mutlak Z2 kuadrat sehingga diperoleh mutlak Z1 per Z2 sama dengan mutlak Z1 per Z2. Jadi terbukti bahwa mutlak Z1 per Z2 sama dengan mutlak Z1 per Z2. Selanjutnya, pembuktian dari teorema 8 akan dibuktikan bahwa mutlak Z1 ditambah Z2 kurang dari sama dengan mutlak Z1 ditambah mutlak Z2. Pertama kita misalkan dulu Z1 sama dengan X1 ditambah IY1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah IY2. Maka akan kita peroleh mutlak Z1 ditambah Z2 kuadrat sama dengan Z1 ditambah Z2 dikalikan dengan konjugat dari Z1 ditambah Z2 akan menghasilkan Z1 ditambah Z2 dikalikan dengan konjugat Z1 ditambah konjugat Z2. Hasilnya Z1 dikali konjugat Z1 ditambah Z2 kali konjugat Z2 ditambah Z1 kali konjugat Z2 ditambah Z2 dikali konjugat Z1 menghasilkan mutlak Z1 kuadrat ditambah mutlak Z2 kuadrat ditambah Z1 dikali konjugat Z2 ditambah Z2 dikali konjugat Z1. Karena Z1 dikali konjugat Z2 ditambah Z2 dikali konjugat Z1 sama dengan Z1 dikali konjugat Z2 ditambah Z2 dikali konjugat Z2 ditambah konjugat Z1 kali konjugat Z1 sama dengan Z1 kali konjugat Z2 ditambah konjugat dari Z1 dikali konjugat Z2 sama dengan 2 bagian real dari Z1 dan konjugat Z2, maka akan kita peroleh 2 real Z1 konjugat Z2 kurang dari sama dengan 2 akar real dari Z1 konjugat Z2 dikuadratkan kurang dari sama dengan 2 akar real dari Z1 konjugat Z2 kuadrat ditambah imajiner dari Z1 konjugat Z2 kuadrat menghasilkan 2 kali mutlak dari Z1 dikalikan konjugat Z2 sama dengan 2 kali mutlak Z1 kalikan dengan mutlak konjugat Z2 sama dengan 2 kali Z1 dikalikan dengan mutlak Z1 tambah kalikan mutlak Z2. Sehingga kita akan peroleh mutlak Z1 ditambah Z2 kuadrat kurang dari sama dengan mutlak Z1 kuadrat ditambah mutlak Z2 kuadrat ditambah 2 kali Z1 kali mutlak Z1 dikali mutlak Z2 sama dengan mutlak Z1 ditambah mutlak Z2 dikuadratkan. Sehingga kita peroleh Z1
mutlak Z1 ditambah mutlak Z2 kurang dari sama dengan mutlak Z1 ditambah mutlak Z2. Jadi terbukti bahwa mutlak Z1 ditambah mutlak Z2 kurang dari sama dengan mutlak Z1 ditambah mutlak Z2. Untuk teorema 9 akan dibuktikan bahwa mutlak Z1 dikurangi Z2 lebih dari sama dengan mutlak Z1 dikurangi mutlak Z2. Misalkan kita mempunyai Z1 sama dengan X1 ditambah Y1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah YZ2. Nah, dengan langkah-langkah seperti pembuktian teorema 8 akan kita peroleh mutlak Z1 sama dengan mutlak Z1 min Z2 ditambah Z2 kurang dari sama dengan mutlak Z1 dikurangi Z2 ditambah Z2. Sehingga teorema tersebut akan terbukti. Begitu juga dengan teorema 10 bahwa mutlak Z1 tambah Z2 lebih dari sama dengan mutlak Z1 dikurangi mutlak Z2. Masuk ke soal latihan yang pertama, yaitu bilangan kompleks yang direpresentasikan oleh titik pada bidang kartesius di bawah ini adalah, nah gambarnya terdapat pada bawah soal. Nah, dalam soal ini pada sumbu realnya diketahui di titik min 2 dan pada bagian imajinernya diketahui pada titik 3, sehingga dalam bidang kartesius ini titik yang terbentuk yaitu min 2,3. Nah, jika kita ubah ke dalam bentuk bilangan kompleks dengan bentuk X dengan bentuk Z sama dengan X plus Y, maka pada bagian X-nya, yaitu pada bagian bilangan realnya, kita ketahui di titik min 2, dan pada bagian Y-nya atau pada bagian sumbu imajinernya ini diketahui pada titik 3, sehingga bilangan kompleks yang terbentuk yaitu Z dengan bagian bilangan realnya min 2 ditambah dengan 3i di mana bagian imajinernya terdapat pada titik 3. Jadi bilangan kompleks yang terbentuk dengan bentuk Z X plus Y yaitu Z sama dengan min 2 plus 3. Lalu pada soal latihan yang kedua, jika Z2 sama dengan 3 min 6i dan Z2 sama dengan 2 plus 2i, hitunglah mutlak Z1 Z2. Penyelesaiannya, mutlak Z1 Z2 sama dengan mutlak 3 min 6i 2 plus 2i sama dengan mutlak 6 plus 6i min 12i min 12i kuadrat sama dengan mutlak 6 min 6i plus 12 sama dengan mutlak 18 dikurangi 6i sama dengan akar 18 kuadrat ditambah min 6 kuadrat sama dengan 228 sama dengan 12 akar 2. Untuk selanjutnya yaitu soal latihan 3. Misalkan Z adalah bilangan kompleks yang dapat ditulis sebagai Z sama dengan X ditambah Y dengan X, Y itu bilangan real. Tentukan dan gambarkan daerah himpunan semua bilangan kompleks Z yang memenuhi modulus Z ditambah 3 dikurangi modulus Z ditambah 1 sama dengan 1. Untuk penyelesaiannya yaitu modulus Z ditambah 3 dikurangi modulus Z ditambah 1 sama dengan 1 itu bisa kita tuliskan dengan modulus Z ditambah 3 ditambah Z tambah 1 lebih besar dari sama dengan modulus Z ditambah 1 dikurangi modulus Z ditambah 1 sama dengan 1. Nah, mengingat sifat modulus Z1 ditambah Z2 itu lebih besar dari sama dengan modulus Z1 dikurangi modulus Z2, untuk mengubah bentuk yang sulit dianalisis secara langsung atau selisih dua modulus menjadi bentuk biasa ditulis sebagai modulus satu ekspresi, maka dapat kita tuliskan menjadi modulus Z ditambah 3 ditambah Z ditambah 1 lebih besar dari sama dengan 1, maka menjadi modulus 2Z ditambah 4 lebih besar dari sama dengan 1. Nah, misalkan Z sama dengan X plus Y, maka modulus 2 buka kurung X plus Y tutup kurung ditambah 4 lebih besar dari sama dengan 1. Nah, akan menghasilkan modulus 2X plus 2Y ditambah 4 lebih besar dari sama dengan 1. Kita bisa membagi bagian real dan bagian imajinernya, maka akan menghasilkan modulus buka kurung 2X plus 4 tutup kurung ditambah 2Y lebih besar dari sama dengan 1. Kemudian kita kuadratkan dan diakar. Untuk akar dari 2X plus 4 dikuadratkan ditambah 2Y dikuadratkan lebih besar dari sama dengan 1. Nah, akan menghasilkan akar dari 4X kuadrat ditambah 4Y kuadrat ditambah 16X ditambah 16 lebih besar dari sama dengan 1. Nah, mengingat bahwa modulus
dari Z itu bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y. Nah, dapat didefinisikan bahwa modulus Z sama dengan modulus X plus Y sama dengan R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka kedua ruas tersebut dikuadratkan. Jadi akan menghasilkan akar dari 4X kuadrat ditambah 4Y kuadrat ditambah 16X kuadrat ditambah 16 itu dikuadratkan lebih besar dari sama dengan satunya itu dikuadratkan, maka akan menghasilkan 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat ditambah 16 lebih besar dari sama dengan 1, maka 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat ditambah 16x ditambah 16 dikurangi 1 lebih besar dari sama dengan 1 dikurangi 1, maka akan menghasilkan 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat ditambah 16x ditambah 15 lebih besar dari sama dengan 0. Maka kita bisa menuliskannya dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4x ditambah 15 per 4 lebih besar dari sama dengan 0. Nah, untuk x kuadrat plus y kuadrat plus 4x plus 15 per 4 lebih besar dari 0 itu merupakan persamaan lingkaran yang berbentuk x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c lebih besar dari sama dengan 0. Nah, kita mencari pusat lingkarannya, yaitu min A per 2, min B per 2. Dari persamaan yang x kuadrat plus y kuadrat ditambah 4x plus 15 per 4 lebih besar dari sama dengan 0 itu, maka A-nya itu 4, B-nya itu 0, dan C-nya itu 15 per 4. Jadi kita bisa mencari pusat lingkarannya, yaitu dengan min 4 per 2, min 0 per 2, menghasilkan pusat lingkarannya menjadi min 2,0. Nah, selain kita mencari pusat lingkaran, kita juga mencari jari-jari untuk menggambarkan lingkarannya. Jadi jari-jarinya itu dengan rumus akar dari A per 2 dikuadratkan ditambah B per 2 dikuadratkan dikurangi C, atau bisa kita mencari dengan akar dikali seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat dikurangi C. Kita masukkan A, nilai B, dan nilai C-nya, maka akan menghasilkan 1 per 4 dikali 4 kuadrat ditambah 1 per 4 dikali 0 kuadrat dikurangi 15 per 4 sama dengan akan menghasilkan 16 per 4 dikurangi 15 per 4. Jadi sama dengan akar dari 1 per 4, yaitu setengah. Nah, persamaan lingkaran dari x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4x ditambah 15 per 4, yaitu seperti pada gambar yang di atas, yaitu dengan daerah yang memenuhi atau daerah yang berada di luar dan tepat pada lingkaran. Karena tandanya itu lebih besar dari sama dengan, maka daerah yang diarsir itu daerah yang di luar lingkaran. Soal latihan keempat, misalkan kita punya Z sama dengan 2 min I, tentukan nilai dari mutlak Z kuadrat. Penyelesaiannya kita bisa gunakan teorema 5 yang berbunyi mutlak Z kuadrat sama dengan Z dikali dengan konjugat dari Z. Kita ketahui Z adalah 2 min I, maka konjugat dari Z adalah 2 plus I, sehingga kita peroleh mutlak Z kuadrat sama dengan Z dikali konjugat Z sama dengan 2 min I dikali 2 plus I. Kita kalikan silang menjadi 4 min I kuadrat sama dengan 4 min 1 kuadrat sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.